Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, malam ini saya masih berada di rumah Bapak Ujang Barokah yang berada di Pasir Padang di Kecamatan Waduk, Kabupaten Sumedang. Oke, kita langsung silaturahmi aja. Assalamualaikum. Oke, udah ada terus. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Ya baik Pak, gimana? Alhamdulillah sehat ya. Iya. Kita langsung ngobrol aja bersama Bapak Ujang Barokah terkait dikasih harta titipan dari Bunda Ratu Pantai Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul ya Pak ya. Iya, Pak, itu ya. Gimana Pak ceritanya Pak? Itu cerita awalnya Pak, dia ngasih souvenir ya Souvenir. Pak. Souvenir buat saya untuk dirawat dengan baik, dengan baik. Jangan dilihat barangnya katanya, tapi ini kenang-kenangan buat keluarga saya, khususnya mungkin untuk anak saya nanti kelak udah dewasa benar gitu ya Pak ya. Itu dititipkan sama beliau. Iya. Kalau sudah kumpul semua itu yang dikasih sama beliau, Iya. untuk dipergunakan khusus untuk keluarga saya Pak ya. Iya. Terus keluarga saya umumnya untuk nantinya untuk orang-orang yang memerlukan di kelak nanti, orang-orang itu membutuhkan sesuatu seperti saya, orang miskin gitu ya Pak. Iya. Nantinya kalau udah udah waktunya untuk dipergunakan, itu bisa dipergunakan. Kalau untuk sekarang mah katanya rawat dulu dengan baik, disimpan dengan baik itu Pak. Iya. Itu yang dikasih itu berupa apa Pak? Yang dikasih sama beliau itu berupa 1 kang kalung, 2 pinggel, 1 bros dan cincin Pak. Cincin. Iya, cincin. Itu dari bahan apa Pak? Ya nggak tahu dari bahannya mah, tahu itu disebutkan emas, tahu apa saya belum dicek ya Pak ya. Iya. Soalnya mah jangan dulu dicek sebelum kumpul semua katanya gitu, Pak, sama beliau. Terus mau sampai kapan Pak? Mungkin dikasih tahu nggak? Nggak tahu kalau untuk sampai kapannya mah belum dikasih tahu, tapi dia bilang kamu harus sering bermunajat sama Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan Yang Maha Kuasa mengizinkan saya untuk mendapatkan souvenir lagi dari beliau itu Pak. Nggak sembarangan ngasih gitu seperti begitu, harus dengan secara kita kerja keras, bermunajat sama Yang Maha Kuasa dengan hati yang ikhlas, yakin dan percaya bahwa adanya yang goib itu, kemungkinan begitu Pak. Ya mohon maaf ya Pak ya. Iya. Ini saya penasaran banget. Iya. Awalnya itu Bunda Ratu itu datang pas Bapak lagi berzikir atau gimana Pak? Iya Pak. Kalau beliau datang enggak sembarangan datang ya Pak ya. Sembarangan. Sewaktu saya lagi berzikir, bertawasul kepada leluhur-leluhur saya yang hafal ya Pak ya, yang hafal namanya, saya kasih hadiah surat Al-Fatihah dan ayat-ayat Allah yang saya hafal juga itu Pak ya. Alhamdulillah setelah saya beres tawasulan, terus saya berzikir sama Yang Maha Kuasa, tiba-tiba dia muncul di hadapan saya itu. Gitu Pak. Dia ketika muncul, mohon maaf ya Pak, Bunda Ratu itu dia berwujudnya kayak gimana Pak? Dia muncul di hadapan saya, berwujudnya sesosok kayak kita Pak, sesosok anak kita, perempuan cantik pakai berkebaya
putih dan sinjang batik lereng kumeli Pak. Hijau. Enggak putih Pak. Sama saya nggak pernah beliau datang memakai pakaian hijau, serba putih Pak. Itu serba Jadi sosok perempuan yang cantik banget cantik, ya Pak ya. cantik banget, Seperti bidadari atau seperti ini Pak yang di kerajaan itu seperti putri kerajaan iya, gitu. iya, Persis gitu Pak. Seperti putri keraton gitu ya Pak. Putri keraton gitu. Dia ketika datang ke Bapak itu Iya. bawa semacam dayang-dayangnya atau bawa kayak ini Pak pengawalnya gitu. Ya kemungkinan Pak, kemungkinan dia bawa pengawal tapi pengawalnya nggak nampak di hadapan saya Pak. Tapi nggak tahu Pak pengawal, nggak tahu enggaknya, masalahnya pengawalnya nggak nampak di hadapan saya, cuma nampak beliau aja Pak itu. Yang nampak cuma Ratu Pantai Selatan saja. Beliau aja, gitu. Dia ketika itu bawa semacam apa Pak, kotak atau langsung berupa ini? Oh enggak Pak, enggak. Kayak gimana Dia, Pak? Bilang kamu harus kerja, nanti di suatu tempat kamu cari di sana ada yang mau dikasih, itu Pak. Yang mau dikasih. Jadi bukan waktu itu dikasih, bukan? Waktu itu Pak, bukan waktu itu. Nah setelah itu saya ambil di suatu tempat, apapun yang ketemu sama kamu itu berarti rezeki kamu, itu Pak. Enggak dikasih kayak kita ngasih uang kepada anaknya atau ngasih souvenir kepada temannya, enggak Pak. Oh bukan begitu berarti. Begitu. Jadi kita dari dalam rumah ya waktu berpikir saya berjalan lagi sekitar kurang lebih 10 atau 20 meter, tapi masih di lingkungan daerah sini Pak. Oh masih sekitar rumah berarti ya Pak ya? Rumah gitu ya Pak. Lalu kalau kemungkinan leluhur itu ngasih sesuatu di hadapan saya sambil dikasih sama tangan beliau, mungkin kayaknya keenakan, harus kerja lagi, apakah berani apakah enggak gitu Pak. Nah ketika itu Bapak keluar ya? Ya keluar Pak. Itu berada di dalam tanah emang apa udah di atas tanah tinggal ngambil aja Pak waktu itu? Ada di dalam tanah Pak. Ada di dalam tanah sekitar 5 cm. 5 cm. Itu enggak. Berarti Bapak harus menggali dulu ya? Menggali dulu sekitar 5 cm Pak. 5 cm di dalamnya ya. Itu Pak. Berarti waktu itu Bapak ketika udah dapat semacam ini ya? Iya. Bahwa di suatu tempat ada semacam harta ya Pak ya? Iya. Bapak langsung meluncur ke tempat lokasi atau emang besoknya lagi? Oh enggak, langsung Pak. Langsung waktu itu? Langsung ambil di malam itu juga Pak. Di malam itu berdurasi setelah Ibu 1 menit datang kepada saya, menghilang. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah yang Maha Kuasa. Terus saya berdoa, ya Allah tolong kalau betul-betul itu rezeki saya dari leluhur saya, tolong jauhkan dari godaan-godaan setan yang akan merusak iman saya Pak. Kalau betul ya. Ternyata setelah sampai di lokasi, saya memanjatkan doa dulu kepada Yang Maha Kuasa, kalau betul-betul ini yang dikasih sama beliau ada di sini, minta muncul, itu yang minta muncul. Tapi nggak segampang itu, kita harus menggali dulu itu ya Pak. Ya, berarti Bapak datang ke tempat itu dan menggalinya gitu? Iya Pak, iya. Menggalinya Pak. Iya. Jadi barangnya sekarang ada Pak? Ada Pak. Ada. Boleh lihat Pak? Ya boleh. Mas, ini aneh. Pas waktu itu menggalinya pakai apa Pak? Pakai golok Pak. Pakai golok? Pakai golok. Oh Pak. Bukan pakai cangkul? Enggak pakai golok. Ini barangnya Pak. Ini barangnya. Ini barangnya Pak. Boleh dijelaskan Pak? Iya, satu-satu gitu? Iya ini Pak. Ini kang kalung Pak ya. Ini pinggal, ini cincin ya Pak. Ini bros. Ini cincin yang suka dipakai beliau kemungkinan ya Pak. Iya. Ini. Boleh Pak dilihat. Iya ini Pak ya. Ini satu gelang ini Pak. Ini gelang. Pak. Iya, ini gelang. Terus ini tahu nggak mutiara atau intannya mah nggak tahu ya Pak ya. Cuman ini dari beliau itu Pak ya. Dari beliau. Kalau ini dari pusir anaknya ini. Itu apa Pak namanya? Ya nggak tahu merah dari mana, nggak tahu apanya. Cuman ini keluarnya dari pusir anaknya. Anaknya yang dititipkan sama saya. Terus ini satu, cuman ini yang
bisa dipakai sama istri saya. Baru ini aja yang bisa Itu dipakai. batu apa Pak namanya Pak? Kalau ini katanya gitu ya Pak, katanya cincin batu Segoro Kidul ya ini Pak. Ini Cincin batu Segoro Kidul. Segoro Kidul. Iya katanya, tapi nggak tahu. Yang penting lah di saya dikasih sama beliau ada kenang-kenangannya itu Pak ya. Iya. Kalau yang itu Pak belum? Yang ini Pak, Iya. yang ini yang kalung sama apa dengan ini, Oh, cuman ini iya. koinnya bersatu ada 11 koin Pak ini. 11 koin. 11 koin ini. Itu bergambar apa Pak? Mohon maaf. Ini bergambarkan ya orang dulu ya, mungkin kemungkinan orang dulu itu nih Pak. Bergambarkan berbentuk orang cuman kepalanya Pak. Oh, tapi nggak. Mohon maaf Pak, Iya. nggak jelas tapi Oh iya ini. itu ada tahunnya apa gimana? Ada tahunnya 1897 Pak itu tahunnya. 1800 ya Pak? 97 iya. Waduh. Itu tahunnya Pak. Ini didapatkan masih di sekitar rumah Ini Bapak. masih di sekitar rumah ini Pak. Dan di kedalamannya? sekitar halaman rumah ini Pak. Kedalamannya Mas sekitar Kedalamannya cuman 5 cm Pak ini. 5 cm. Iya 5 cm. Nah Pak, ketika Bapak pas menggali di area yang ada, mohon maaf ya, emas Iya. berlian ini, Iya. itu kondisinya gimana Pak pas lagi digali itu? Kondisinya di dalam tanah itu ini bersatu dengan ini ya Pak ya. Iya. Bersatu dengan ini bersatu dengan ini Pak. Bersatu dengan ini. Kalau ini nggak digali ini mah Pak. Nggak digali? Nggak digali, ini langsung ada di badan istri saya. Oh. Ini kalau yang ini malah Iya, ada berarti di badan istri saya. Sudah ada, Sudah nggak ada. digali. Langsung setelah habis saya ngegali, kalung ini sudah ada di badan istri saya. Kalau yang ini Pak. Iya, iya. Kalau yang ini. Kalau ini dengan ini sama di bawah Pak, di bawah ya di tanah itu Pak ya. Kalau Berarti ini menyatu dengan tanah Pak? menyatu dengan tanah. Dan ini dua kali ngambil. 2 kali ngambil? 2 kali ngambil. Kalau ini udah 3 bulan lamanya Pak. Kalau ini udah 3 bulan, ini dengan ini 3 bulan. Nah, dengan ini 3 bulan. Kalau ini dengan ini baru, kalau sekarang udah 15 hari lebih ya. Udah 15 hari lebih kalau sampai sekarang ya Maya. Ya. Jadi ini tuh yang ada di sini 2 kali pengambilan, 2 kali penggaliannya Pak ya? 2 kali penggalian iya Pak. Tempatnya masih di situ atau pindah lagi Pak? Enggak pindah Pak. Pindah? Enggak pindah. Soalnya Pindah. di sini kata beliau udah ditaburkan di beberapa lokasi. Bahkan kalau siang mah saya ada, kalau siang ada yang ditimbun. Iya. Sama saya 2 peti ada yang ditimbun. Kalau siang bisa digali cuman segini di dalamnya. Itu disimpan ada dua peti Pak. Iya. Sama saya sebesar ini petinya Pak, sebesar ini. Nah, 2 Sekitar 20 cm apa ya? Sekitar 20 cm. Dan saya timbun itu belum, kalau udah waktunya itu bisa diambil. Itu kan belum waktunya, masih di dalam tanah itu Pak. Iya. Itu Iya. belum tahu Pak kapan waktunya. Kalau waktunya nanti katanya ya. Iya. Katanya saya berkomunikasi dengan anak saya, dengan beliau nanti sesepuh atau leluhur menghitung dulu waktunya biar tepat dan biar nggak gagal nantinya. Kamu terus aja bermunajat sama Yang Maha Kuasa, minta supaya ini lekas diterima sama kamu untuk menolong orang nantinya itu Pak. Kan cita-cita saya untuk menolong orang nantinya kalau ada orang-orang yang memerlukan itu Pak. Itu Pak cita-cita saya Pak. Dari dulu itu, dari kecil sampai sekarang. Bisa juga digunakan untuk keluarga Bapak sendiri ya Pak ya? Iya, nantinya kalau udah ada lebihnya, kemungkinan udah lebihnya, insya Allah orang lain yang memerlukan, mudah-mudahan saya bisa menolongnya itu Pak. Gitu ya. Iya. Mohon maaf Pak, yang tadi tuh lupa saya yang kalung ini. Oh, yang ini namanya katanya Mustika Segoro Kidul. Mungkin kan banyak Mustika Segoro Kidul, mungkin banyak ya Mustika Segoro Kidul, cuman ini katanya Mustika Segoro Kidul. Ini mah datang secara sendirinya sudah ada di sendirinya sudah ada di leher ibu ya. Istri saya ini Pak. Makanya ini yang baru bisa dipakai cuman ini Pak, sama beliau suruhnya. Yang lainnya mah yang lainnya nanti dulu gitu. Disimpan dulu, tapi dirawat dengan baik.
dirawat dengan baik. Mudah-mudahan setelah dirawat dengan baik dengan saya, mudah-mudahan yang lainnya dikasihkan kepada keluarga sama saya, kepada keluarga saya, khususnya panginten hakikatnya dari Yang Maha Kuasa yang menciptakan kita ya Pak ya. Syariatnya dari leluhur-leluhur saya itu Pak, dan leluhur-leluhur semua itu Pak ya. Iya. Waduh. Ya udah Pak, makasih banget. Bisa mungkin boleh disimpan dulu Pak. Iya. Ini kita sudah lihat teman-teman. Boleh dibilang ini harta karun atau bukan sih Pak? Kalau untuk saya mah Pak nggak bisa dibilang harta karun ya Pak ya. Iya. Kalau saya mah ini disebutkan ya harta amanah aja Pak. Harta amanah. Soalnya dia yang mengamanahkannya gitu Pak. Yang diamanahkan. Kebetulan ini titipan dari Bunda Ratu. Bunda Ratu iya. Iya. Mudah-mudahan saya minta doanya kepada teman-teman atau saudara-saudara saya ya yang ikut menonton ini. Saya mohon doanya supaya lekas-lekas yang lainnya kebangkat atau dikasihkan gitu ya Pak ya. Amin. Mudah-mudahan ini doanya terkabulkan ya Pak ya. Kan yang akan mau dikasihkan udah dikasih tahu sama saya ya Pak, sama beliau. 2 mahkota yang akan dikasihkan, 2 pinggul ini dan ini dan semuanya yang udah jadi aksesoris, yang udah jadi perhiasan katanya. Mudah-mudahan itu betul ya Pak ya. Mudah-mudahan katanya sewangsitnya. Mudah-mudahan doa Bapak juga cepat terkabulkan. Amin ya. Biar cuma bisa terbantukan dengan adanya ini ya Pak ya. Ya, itu cita-cita saya supaya saya bisa membantu orang-orang seperti saya ini Pak. Gitu Pak. Iya. Aduh Bapak makasih banget ya. Iya, udah berbagi kisah nih, berbagi pengalaman terkait titipan ya Pak ya. Iya, titipan amanah. Pertama amanah anak ya Pak ya. Iya. Dari Bunda Ratu. Setelah itu titipan apa nih, harta atau apa Pak? Bisa dikatakan harta, bisa dikatakan souvenir Pak. Souvenir ya. Souvenir, yang tadi teman-teman udah lihat mulai dari ada bros ya Pak ya, kalung, ada cincin ya Pak ya. Ada juga apa tadi itu Pak? Berlian Pak. Berlian ya. Bisa dikatakan berlian ya Pak ya. Yang itu semuanya hanyalah titipan dari Bunda dan belum bisa dipakai ya Pak ya. Iya. Mohon disimpan dulu, dirawat dulu ya Pak ya. Betul, nanti Pak, ya. Mungkin ada lagi selain ini ya Pak ya. Iya Pak. Ya teman-teman, itulah obrolan kita dengan Bapak Ujang. Dan tadi teman-teman sudah lihat dari awal sampai akhir video ya. Seperti itulah kisah Bapak Ujang di rumahnya ini. Dan terima kasih banget nih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir, dan kita doakan semoga Bapak Ujang dan keluarga sehat selalu, dan semoga doa dari Bapak Ujang tadi cepat terkabulkan ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Oke, mungkin sekian saja videonya. Terima kasih Bapak Ujang. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih banget ya Pak ya. Sama-sama, dan Pak. kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.